Kadang-kadang, kita terlalu fokus sama hasil. Kayak ngerjain sesuatu, terus kepikiran, aduh, gimana kalau gagal? Atau, duh, nanti jadinya bagus nggak, ya? Nah, justru karena terlalu banyak mikir, kita malah jadi nggak maksimal. Rasanya kayak ngerjain sesuatu sambil terus-terusan nengok ke belakang. Takut ada yang salah. Tapi anehnya, begitu kita berhenti peduli berlebihan, justru hasilnya datang. Bukan berarti kita jadi males-malesan atau nggak usaha. Ya, maksudnya, ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi lepasin ekspektasi yang terlalu berat, kita jadi lebih santai, lebih menikmati prosesnya. Otak nggak lagi dipenuhi rasa takut atau keraguan, dan itu bikin kita bisa kerja lebih jernih. Pernah nggak sih ngalamin momen dimana kita udah pasrah? Kayak, ya udahlah, yang penting gue jalanin. Malah hasilnya lebih bagus dari yang diharapkan? Itu karena kita nggak lagi kejebak dalam overthinking. Energi kita nggak terkuras buat mikirin hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kita fokus di apa yang bisa kita lakukan. Dan hasilnya, boom, dateng sendiri. Ini berlaku di banyak hal. Mau kerjaan, percintaan, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Kadang kita ngejar sesuatu terlalu kenceng sampai nggak sadar kalau kita sendiri yang bikin semuanya jadi rumit. Padahal kalau kita lepasin sedikit, biarin mengalir, malah semuanya jadi lebih gampang. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa stuck, coba kasih diri kamu izin buat lepasin beban yang nggak perlu. Tetap usaha, tetap jalanin, tapi jangan terlalu ditekan. Kadang, hasil terbaik itu datang justru ketika kita berhenti peduli secara berlebihan. Oke, bayangin kayak kita lagi manjat gunung. Kalau kita terus-terusan ngelirik puncak, ngerasa, aduh, masih jauh banget ya, perjalanan jadi kerasa berat. Tapi kalau kita fokus nikmatin tiap langkah, ngobrol sama teman seperjalanan, ngeliat pemandangan di sekitar, tahu-tahu udah di atas aja. Prosesnya jadi terasa lebih ringan, nggak terlalu menakutkan. Sama halnya dengan hidup, karir, atau impian kita. Kadang kita terlalu terpaku sama tujuan akhir, sampai lupa nikmatin prosesnya. Padahal, di situ justru letak keindahannya. Di prosesnya, di perjuangannya, di tiap tetes keringat dan senyuman kecil di sepanjang jalan. Ketika kita bisa lepasin beban ekspektasi yang terlalu berat, kita jadi lebih menikmati setiap momen. Lucunya, alam semesta juga kayaknya paham banget sama vibe ini. Ketika kita udah usaha, lalu lepasin, alias pasrah dalam artian positif, bukan menyerah, seakan-akan alam semesta bilang, oh, kamu udah kasih yang terbaik dan sekarang kamu percaya sama prosesnya? Nih, aku kasih yang kamu butuhin. Pernah dengar tentang Law of Attraction atau hukum tarik-menarik? Konsepnya mirip. Ketika kita fokus terlalu keras pada kekurangan atau ketakutan kita justru menarik hal-hal negatif. Tapi ketika kita lepasin, percaya, dan bersyukur, energi kita berubah. Kita menarik hal-hal positif karena kita udah nggak terlalu takut lagi. Jadi, gimana kalau mulai sekarang kita coba buat lebih menikmati perjalanan? Jangan cuma fokus di hasil, tapi juga prosesnya. Setiap usaha, sekecil apapun, punya arti. Setiap langkah maju adalah kemenangan kecil. Lepasin sedikit ketakutanmu, dan lihat bagaimana hasil-hasil baik mulai berdatangan tanpa kita paksa. Kalau kamu lagi ngerjain sesuatu sekarang, atau punya mimpi yang sedang kamu kejar, kasih yang terbaik, ya. Tapi setelah itu, percayakan hasilnya. Jangan sampai ketakutan atau ekspektasi berlebihan malah jadi penghalang buat kamu ngelihat keindahan di perjalananmu sendiri. Santai, nikmati, dan lihat keajaiban yang akan datang. Nah, sekarang coba renungin deh. Seberapa sering kita ngerasa kecewa atau capek bukan karena usaha kita kurang, tapi karena ekspektasi kita ketinggian? Kadang kita ngerasa gagal bukan karena kita beneran gagal, tapi karena kita terlalu berharap hasilnya langsung sempurna. Padahal, nggak ada yang instan, kan? Bahkan orang-orang sukses yang kita lihat sekarang, dulunya juga berproses, jatuh bangun, dan mungkin sempat ngerasa nggak bakal sampai di titik mereka sekarang.
Masalahnya, kita seringkali nggak sabar. Kita pengen sesuatu terjadi cepat. Pengen lihat hasil sekarang juga. Kayak nanem benih terus tiap 5 menit ngelihat ke tanah. Nanya, udah tumbuh belum? Kalau nggak tumbuh langsung stres, panik, ngerasa gagal. Padahal, kalau aja kita biarin, kita siram, kita rawat dengan sabar, nanti juga bakal tumbuh dengan sendirinya. Itu kenapa berhenti peduli secara berlebihan itu bukan berarti nggak usaha. Justru ini soal belajar percaya. Percaya sama diri sendiri, percaya sama proses, dan percaya kalau setiap langkah yang kita ambil pasti ada hasilnya. Nggak harus langsung besar, nggak harus langsung kelihatan. Kadang hasilnya datang dalam bentuk yang nggak kita sangka. Mungkin kamu lagi ngerasa stuck, lagi ngerasa usaha kamu nggak ada gunanya, atau mungkin kamu lagi ngerasa dunia ini nggak adil karena yang lain kayaknya lebih gampang dapetin apa yang mereka mau. Tapi coba deh tanya ke diri sendiri, beneran nggak ada progres? Atau jangan-jangan kamu terlalu sibuk ngelihat kekurangan sampai lupa kalau kamu udah jalan jauh banget dari titik awal? Berhenti peduli di sini juga soal belajar buat lebih lembut sama diri sendiri. Jangan terlalu keras. Kadang kita mikir, kalau aku nggak push diri sendiri, nanti nggak sukses. Padahal, kalau terlalu keras, yang ada malah burnout. Mimpi yang harusnya bikin semangat malah jadi beban. Jadi, coba kasih ruang buat diri sendiri buat bernapas. Ketika kita belajar lepasin kontrol yang berlebihan, kita bakal sadar kalau hidup ini tetap berjalan, tetap ngalir, dan hasil yang kita harapkan bakal datang di waktu yang tepat. Bukan karena kita maksa, tapi karena kita udah siap. Makanya, buat kamu yang lagi berjuang, santai aja. Tetap jalan, tetap usaha, tapi jangan lupa nikmati perjalanannya juga. Kamu bakal sampai ke tujuan, percaya deh. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi gini, pernah nggak sih kamu ngerasa udah usaha mati-matian, tapi kayaknya hasilnya nggak sebanding? Mungkin kamu udah kerja keras, udah begadang, udah ngorbanin banyak hal, tapi kok rasanya masih gitu-gitu aja? Nah, di titik inilah banyak orang mulai nyerah atau ngerasa kalau perjuangan mereka sia-sia. Padahal, kalau kita lihat dari sisi lain, hasil itu kadang nggak langsung kelihatan. Kayak orang yang ngegim, misalnya, hari pertama, kedua, sampai seminggu, mungkin nggak ada perubahan signifikan. Tapi begitu mereka terus jalanin dengan konsisten, tiba-tiba di bulan kedua, otot mulai terbentuk, stamina makin kuat, dan badan lebih bugar. Sama juga dengan usaha kita. Proses itu kayak bangun rumah bata demi bata. Kalau kita berhenti di tengah jalan karena belum melihat bentuknya, ya wajar kalau akhirnya rumahnya nggak pernah jadi. Makanya, kalau kamu udah kasih yang terbaik, jangan terlalu khawatir sama hasilnya. Fokus aja di apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Kadang, tanpa kita sadari, perubahan kecil yang kita lakuin tiap hari itu sedang membangun sesuatu yang besar di belakang layar. Alam semesta punya caranya sendiri buat ngasih hasil, tapi seringkali kita nggak sabar dan malah berhenti di tengah jalan. Satu hal lagi, jangan bandingin perjalanan kamu sama orang lain. Ini nih, jebakan terbesar yang bikin kita ngerasa nggak cukup baik. Di era media sosial kayak sekarang, gampang banget buat kita ngelihat pencapaian orang lain. Ada yang baru aja sukses bisnis, ada yang udah keliling dunia, ada yang kayaknya hidupnya sempurna banget. Tapi yang nggak kita lihat adalah perjuangan mereka di balik layar. Kita cuma lihat hasil akhirnya, bukan proses jatuh bangunnya. Jadi, kalau kamu ngerasa perjalananmu lebih lambat dari orang lain, nggak apa-apa. Itu bukan berarti kamu gagal, itu cuma berarti jalanmu berbeda. Dan jalan yang berbeda bukan berarti lebih buruk, kan? Kadang, jalan yang lebih panjang justru bikin kita lebih kuat dan lebih siap buat sesuatu yang lebih besar di depan. Aku mau ajak kamu buat benar-benar ngelihat konsep, berhenti peduli secara berlebihan, ini dari berbagai sisi. Karena kalau kita pahamin benar-benar, ini bukan cuma soal ngebiarin sesuatu terjadi, tapi soal mindset. Soal gimana cara kita ngejalanin hidup tanpa terbebani sama ekspektasi yang nggak perlu. Jadi gini, banyak dari kita yang hidup dalam tekanan ekspektasi. Entah itu dari orang tua,
lingkungan, sosial media, atau bahkan dari diri sendiri. Kita ngerasa harus berhasil di usia tertentu, harus punya pencapaian tertentu, harus punya hidup yang ideal menurut standar orang lain. Akibatnya, kita jadi terlalu fokus sama hasil akhir dan lupa sama perjalanan itu sendiri. Kita sibuk mikirin, nanti bakal gimana, sampai lupa menikmati, sekarang lagi apa. Padahal, kalau dipikir-pikir, kebahagiaan itu nggak selalu datang dari pencapaian besar. Kadang, kebahagiaan itu ada di hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Kayak secangkir kopi pagi yang kita nikmati, obrolan ringan sama teman, atau momen di mana kita bisa istirahat sejenak dari kesibukan. Tapi kalau kita terlalu peduli sama hasil besar, kita sering nggak sadar kalau kebahagiaan itu sebenarnya udah ada di sekitar kita. Terus, kalau kita ngomongin soal hasil, ada satu hal yang perlu banget kita sadari. Hasil itu seringkali bukan sesuatu yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Kita bisa usaha maksimal, tapi tetap ada faktor-faktor di luar kendali kita. Misalnya, kamu udah belajar mati-matian buat ujian, tapi pas hari H, ada gangguan yang bikin kamu nggak bisa fokus. Atau kamu udah kerja keras di kantor, tapi promosi malah jatuh ke orang lain. Itu semua di luar kendali kita. Dan kalau kita terus-terusan mikirin hal yang nggak bisa kita atur, kita cuma bakal capek sendiri. Makanya, berhenti peduli di sini bukan berarti berhenti berusaha. Ini lebih ke gimana kita belajar buat fokus di apa yang bisa kita kendalikan, dan melepaskan apa yang nggak bisa kita atur. Kita bisa kontrol usaha kita, tapi kita nggak bisa selalu kontrol hasilnya. Kita bisa kontrol cara kita merespon sesuatu, tapi kita nggak bisa kontrol semua yang terjadi di luar sana. Coba deh bayangin seorang atlet. Mereka latihan bertahun-tahun buat satu perlombaan. Mereka ngatur pola makan, latihan fisik, jaga mental. Tapi di hari perlombaan, ada hal-hal yang bisa terjadi di luar rencana. Cuaca buruk, cedera mendadak, atau lawan yang ternyata lebih kuat dari perkiraan. Kalau mereka terlalu fokus sama hasil akhir, mereka bakal stres dan gak bisa kasih performa terbaik. Tapi kalau mereka fokus di usaha dan percaya sama latihan mereka bisa lebih tenang dan menikmati pertandingannya. Sama halnya dengan kita. Kalau kita terlalu peduli sama hasil yang belum terjadi, kita bakal terus hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Kita bakal selalu khawatir, selalu merasa kurang, selalu merasa takut gagal. Padahal, kalau kita bisa belajar buat lebih santai dan percaya sama usaha kita bakal ngerasain hidup dengan cara yang lebih ringan dan lebih menyenangkan. Nah, kalau sampai sini kamu masih mikir, tapi gimana caranya buat nggak terlalu peduli? Jawabannya simpel. Coba ubah cara kamu melihat sesuatu. Daripada melihat hidup sebagai serangkaian target yang harus dicapai, lihat hidup sebagai perjalanan yang harus dinikmati. Daripada terlalu fokus sama hasil, nikmati setiap prosesnya. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal seberapa cepat kita sampai ke tujuan, tapi soal bagaimana kita menikmati setiap langkah dalam perjalanan itu. Kalau kita bisa lebih santai, lebih percaya sama diri sendiri, dan lebih menikmati hidup, hasilnya bakal datang sendiri, dan seringkali, lebih baik dari yang kita bayangkan. Kita lanjut lagi ya. Kali ini aku mau ngajak kamu buat benar-benar memahami gimana konsep ini bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita cuma paham teorinya tapi nggak tahu gimana cara ngejalaninnya, ujung-ujungnya kita bakal balik lagi ke kebiasaan lama, terlalu mikirin hasil, terlalu banyak overthinking, dan akhirnya malah stres sendiri. Jadi, gimana sih caranya biar kita bisa berhenti peduli secara berlebihan tapi tetap punya arah dan tujuan? Pertama, kita perlu belajar buat menerima ketidakpastian. Ini mungkin salah satu hal yang paling sulit, karena sebagai manusia, kita selalu pengen kepastian. Kita pengen tahu apakah usaha kita bakal berhasil, apakah kita bakal sukses, apakah semuanya bakal berjalan sesuai rencana. Tapi faktanya, hidup itu penuh kejutan. Kadang hal-hal yang kita rencanain gak berjalan seperti yang kita harapkan. Dan itu gak apa-apa. Karena seringkali, sesuatu yang gak sesuai rencana justru bisa ngasih kita pelajaran atau kesempatan baru yang lebih baik. Contohnya gini,
Bayangin kamu udah nyiapin diri buat kerja di satu perusahaan impian, tapi ternyata nggak keterima. Awalnya pasti kecewa, kan? Tapi siapa sangka, justru karena kamu gagal di situ, kamu akhirnya dapat kesempatan yang lebih bagus di tempat lain. Kalau kamu terlalu terjebak sama rasa kecewa dan terus-terusan mikirin kegagalan itu, kamu mungkin gak bakal lihat peluang baru yang ada di depan mata. Itulah kenapa kita harus belajar buat menerima kalau kita nggak bisa mengontrol segalanya. Yang bisa kita kontrol hanyalah bagaimana kita merespon sesuatu. Kalau kita bisa ngelihat segala hal dari sisi positifnya, kita bakal lebih gampang buat move on dan terus maju. Kedua, kita harus sadar kalau ekspektasi yang terlalu tinggi itu seringkali justru jadi beban buat diri sendiri. Kita sering ngerasa harus selalu sempurna, harus selalu berhasil, harus selalu bisa memenuhi standar tertentu. Padahal, kalau kita pikir-pikir, siapa sih yang bikin standar itu? Kadang, kita sendiri yang bikin hidup jadi lebih sulit dengan ekspektasi yang gak realistis. Jadi, daripada terlalu keras sama diri sendiri, coba deh kasih ruang buat gagal. Kasih ruang buat belajar. Kasih ruang buat menikmati proses tanpa harus selalu mikirin hasil akhirnya. Karena kalau kita bisa lebih santai, lebih fleksibel, dan lebih terbuka sama berbagai kemungkinan, kita justru bakal lebih bahagia dan lebih mudah mencapai apa yang kita inginkan. Ketiga, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ini nih yang sering bikin kita ngerasa nggak cukup baik. Di era media sosial kayak sekarang, kita gampang banget ngelihat pencapaian orang lain. Ada yang udah sukses di usia muda, ada yang udah punya bisnis sendiri, ada yang kelihatannya punya kehidupan yang sempurna. Tapi kita lupa satu hal, kita cuma lihat highlight mereka, bukan perjalanan penuh mereka. Kita nggak tahu seberapa keras mereka berjuang, seberapa banyak kegagalan yang mereka alami sebelum mereka sampai di titik itu. Jadi, daripada sibuk ngebandingin diri sendiri dengan orang lain, lebih baik fokus sama perjalanan kita sendiri. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Setiap orang punya jalannya sendiri. Dan yang paling penting, sukses itu bukan cuma soal pencapaian besar, tapi juga soal bagaimana kita bisa merasa damai dan bahagia dengan apa yang kita lakukan. Nah, kalau sampai di sini kamu masih mikir, tapi kalau aku berhenti peduli, nanti aku jadi nggak termotivasi dong? Jawabannya nggak. Justru dengan berhenti peduli secara berlebihan, kita bisa lebih fokus ke apa yang benar-benar penting. Kita jadi nggak terjebak dalam tekanan yang nggak perlu, dan kita bisa bekerja lebih efektif tanpa dihantui ketakutan akan kegagalan. Bayangin aja seorang seniman yang lagi melukis. Kalau dia terlalu khawatir apakah lukisannya bakal sempurna atau bakal disukai orang lain, dia mungkin bakal ragu-ragu, takut salah, dan akhirnya malah nggak bisa berkarya dengan bebas. Tapi kalau dia fokus ke prosesnya, menikmati tiap goresan kuas tanpa terlalu memikirkan hasil akhirnya, dia bakal lebih kreatif dan lebih puas dengan apa yang dia buat. Jadi, intinya di sini adalah belajar buat melepaskan tekanan yang gak perlu, menikmati prosesnya, dan percaya bahwa selama kita terus berjalan, hasilnya pasti akan datang. Bukan karena kita terlalu memaksakan, tapi karena kita udah siap buat menerimanya. Karena sering banget orang salah paham, mikir kalau berhenti peduli secara berlebihan berarti jadi malas, nggak punya tujuan, atau nggak peduli sama hidup. Padahal, bukan itu maksudnya. Sebenarnya, konsep ini lebih ke gimana kita bisa tetap bergerak maju tanpa harus terbebani sama kecemasan dan ekspektasi yang berlebihan. Kayak naik sepeda, kalau kita terlalu tegang, malah susah jaga keseimbangan. Tapi kalau kita rileks, santai, dan percaya sama ritmenya, kita bisa terus melaju tanpa takut jatuh. Jadi gimana caranya biar kita bisa lepasin beban mental tapi tetap berkembang? 1. Fokus pada tindakan, bukan hasil akhir. Banyak orang terjebak dalam pola pikir, kalau aku nggak sukses, berarti aku gagal. Padahal, sukses itu bukan cuma soal hasil akhir, tapi juga soal bagaimana kita menikmati dan belajar dari prosesnya. Daripada sibuk mikirin nanti bakal gimana, lebih baik fokus ke langkah yang bisa kita ambil sekarang. Misalnya, kamu pengen jadi seorang penulis. Kalau kamu terlalu mikirin, apakah nanti tulisanku bakal sukses?
Apakah orang bakal suka? Akhirnya kamu malah nggak mulai-mulai. Tapi kalau kamu fokus aja ke, oke, hari ini aku bakal nulis 500 kata. Lama-lama tulisanmu bakal berkembang dengan sendirinya. 2. Berani gagal dan belajar dari kesalahan. Salah satu alasan kenapa kita sering terlalu peduli adalah karena kita takut gagal. Kita takut dihakimi, takut diremehkan, takut nggak memenuhi standar. Padahal, kalau kita pikir lagi, siapa sih yang nggak pernah gagal? Semua orang yang sukses pasti pernah gagal, berkali-kali malah. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Mereka belajar dan terus maju. Coba lihat orang-orang yang kelihatannya santai tapi tetap sukses. Mereka bukannya nggak peduli sama apa yang mereka lakukan, tapi mereka nggak terlalu terobsesi sama kesempurnaan. Mereka sadar kalau kegagalan itu bagian dari proses, bukan sesuatu yang harus ditakuti. 3. Lepasin beban ekspektasi yang nggak perlu. Kadang kita terlalu peduli sama apa yang orang lain pikirkan. Kita takut dicap gagal, takut nggak sesuai standar sosial, takut nggak diakui. Tapi coba tanya ke diri sendiri, apakah kita hidup buat membahagiakan semua orang? Atau kita hidup buat menjalani kehidupan yang benar-benar kita inginkan? Ekspektasi dari luar itu nggak ada habisnya. Kalau kita terlalu mendengarkan semua omongan orang, kita bakal capek sendiri. Jadi, daripada sibuk mikirin gimana caranya bikin semua orang senang, lebih baik fokus ke gimana caranya kita bisa menikmati hidup dan tetap berkembang sesuai dengan versi terbaik diri kita sendiri. 4. Nikmati perjalanan, bukan cuma tujuan. Seringkali kita mikir, aku bakal bahagia kalau udah sukses. Atau, aku bakal merasa cukup kalau udah mencapai ini dan itu. Tapi masalahnya, begitu kita sampai di satu titik, kita pasti bakal nyari target baru lagi, dan lagi. Akhirnya kita nggak pernah benar-benar puas atau menikmati apa yang kita punya sekarang. Makanya, penting banget buat belajar menikmati setiap langkah perjalanan. Jangan cuma fokus ke, kapan aku sampai di tujuan, tapi juga, apa yang bisa aku nikmati dari perjalanan ini. Karena kalau kita bisa menikmati prosesnya, kita bakal lebih bahagia dan lebih ringan dalam menjalani hidup. 5. Percaya kalau segala sesuatu bakal datang di waktu yang tepat. Kadang kita terlalu memaksakan sesuatu. Kita ngerasa harus sukses secepat mungkin, harus dapetin semua hal sekarang juga. Tapi kalau kita lihat lagi, banyak hal dalam hidup yang nggak bisa dipaksain. Ada waktunya sendiri buat segala sesuatu terjadi. Coba lihat pohon. Mereka nggak tumbuh dalam semalam. Mereka butuh waktu buat berkembang, buat tumbuh dari benih kecil jadi pohon yang kuat. Sama juga dengan kita. Selama kita tetap bergerak dan nggak berhenti, kita pasti bakal sampai di titik yang kita tuju. Tapi itu semua butuh waktu, dan kita harus percaya sama prosesnya. Jadi intinya, berhenti peduli secara berlebihan, itu bukan berarti berhenti berusaha. Justru ini tentang gimana kita bisa lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih menikmati hidup tanpa terbebani sama kecemasan yang nggak perlu. Ketika kita bisa lepasin beban yang berlebihan, kita bakal sadar kalau hidup ini lebih ringan dan hasilnya justru bakal datang dengan sendirinya. Aku mau ajak kamu buat benar-benar memahami kenapa ketika kita berhenti peduli secara berlebihan, justru hasilnya bisa datang dengan sendirinya. Aku mau ajak kamu buat benar-benar memahami kenapa ketika kita berhenti peduli secara berlebihan, justru hasilnya bisa datang dengan sendirinya. Ini bukan soal pasrah atau nggak berusaha, tapi soal gimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih lepas dan menikmati prosesnya. Pernah nggak sih kamu ngalamin sesuatu yang kamu kejar mati-matian, tapi justru semakin jauh dari genggaman? Tapi begitu kamu mulai santai dan nggak terlalu maksa, tiba-tiba malah datang sendiri? Nah, inilah yang sering terjadi dalam hidup. Semakin kita ngotot dan terlalu terobsesi, semakin sulit buat kita mencapai apa yang kita inginkan. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita terlalu peduli, kita cenderung menaruh tekanan besar pada diri sendiri. Kita jadi mudah stres, gampang kecewa, dan seringkali overthinking. Bukannya fokus ke langkah yang bisa diambil, kita malah sibuk mikirin kemungkinan-kemungkinan buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Akhirnya,
Energi kita habis buat cemas daripada buat bertindak. Bayangin seorang pemanah. Kalau dia terlalu tegang dan mikirin harus mengenai target dengan sempurna, dia justru bakal gemetaran, ototnya kaku, dan malah meleset. Tapi kalau dia rileks, percaya sama latihan yang udah dia lakuin, dan fokus ke tekniknya tanpa overthinking, peluang panahnya kena sasaran jadi jauh lebih besar. Sama halnya dengan hidup, kalau kita bisa lebih santai dan percaya sama prosesnya, kita bakal lebih maksimal dalam menjalani setiap langkah. Lalu, gimana cara kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari? 1. Belajar untuk melepaskan sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Banyak hal dalam hidup yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengatur bagaimana orang lain berpikir tentang kita. Kita nggak bisa memastikan hasil dari setiap usaha kita. Dan kita juga nggak bisa selalu mengontrol semua situasi yang terjadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan yang terbaik dan membiarkan hasilnya berjalan sesuai ritmenya sendiri. Misalnya, kamu sedang menunggu hasil wawancara kerja. Kamu udah mempersiapkan diri sebaik mungkin, udah menjawab semua pertanyaan dengan baik, dan sekarang tinggal menunggu keputusan. Di titik ini, kamu bisa memilih untuk terus kepikiran, cemas, dan overthinking. Atau kamu bisa memilih buat melepaskan dan percaya kalau hasilnya akan sesuai dengan apa yang terbaik buat kamu. Melepaskan bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa selama kita udah melakukan bagian kita, hasilnya akan datang di waktu yang tepat. 2. Hidup lebih ringan dengan menerima bahwa nggak semua hal harus sempurna. Kita seringkali merasa harus melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Harus punya karir yang ideal, harus sukses dalam waktu cepat, harus selalu bikin semua orang senang. Tapi kenyataannya, kesempurnaan itu nggak ada. Kalau kita terlalu menekan diri sendiri buat selalu sempurna, kita justru bakal mudah frustrasi dan kehilangan motivasi. Coba deh mulai menerima bahwa nggak semua hal harus berjalan sesuai ekspektasi. Ada kalanya kita melakukan kesalahan, ada kalanya kita nggak bisa memenuhi harapan orang lain, dan ada kalanya kita harus mengambil jalan yang berbeda dari yang kita rencanakan. Dan itu semua nggak masalah. Karena dalam ketidaksempurnaan itulah kita belajar dan berkembang. 3. Fokus pada apa yang bisa dikerjakan sekarang, bukan terus memikirkan masa depan. Banyak orang terlalu khawatir sama masa depan sampai lupa menjalani momen saat ini. Mereka sibuk mikirin, gimana kalau aku gagal? Gimana kalau aku nggak bisa sukses? Padahal yang lebih penting adalah apa yang bisa mereka lakukan hari ini. Daripada terlalu sibuk memikirkan hasil akhir, coba fokus ke langkah kecil yang bisa kamu ambil sekarang. Kalau kamu pengen sukses di bidang tertentu, jangan cuma mikirin kesuksesan itu. Mulailah dengan belajar dan berlatih sedikit demi sedikit. Kalau kamu pengen hidup lebih bahagia, jangan tunggu sampai semua sempurna. Mulailah dengan mensyukuri hal-hal kecil yang udah kamu punya. Ketika kita berhenti terlalu peduli dengan hasil akhir dan lebih fokus menikmati prosesnya, kita bakal lebih tenang, lebih bahagia, dan justru lebih produktif. 4. Percaya bahwa hasil yang baik akan datang ketika kita siap. Terkadang, sesuatu nggak terjadi bukan karena kita nggak cukup baik, tapi karena kita belum siap untuk itu. Alam semesta punya cara unik dalam memberi kita apa yang kita butuhkan di waktu yang tepat. Jadi, kalau ada sesuatu yang belum terjadi dalam hidupmu, jangan buru-buru merasa gagal atau nggak cukup layak. Bisa jadi, kamu sedang dalam tahap dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Misalnya, seseorang yang pengen punya bisnis sukses tapi terus mengalami kegagalan. Mungkin kegagalan itu bukan pertanda dia harus berhenti, tapi justru kesempatan buat belajar lebih banyak sebelum akhirnya dia siap menjalankan bisnis yang benar-benar berhasil. Ketika kita berhenti terlalu memaksakan sesuatu dan mulai percaya sama alur hidup, kita bakal lebih tenang, lebih bahagia, dan akhirnya lebih terbuka buat menerima kesempatan yang sebenarnya lebih cocok buat kita. 5. Jangan terlalu serius. Hidup ini juga tentang menikmati perjalanan. Kita sering terlalu serius menghadapi hidup sampai lupa kalau sebenarnya hidup itu juga harus dinikmati. Kadang, kita terlalu fokus mengejar tujuan sampai lupa buat menikmati hal-hal kecil di sekitar kita. Coba deh sesekali lepasin tekanan, nikmati waktu luang, lakukan hal-hal yang bikin kamu bahagia tanpa harus mikirin apakah itu produktif.
atau enggak. Hidup enggak melulu soal mencapai sesuatu. Hidup juga tentang menikmati setiap detiknya. Jadi, kalau kamu merasa selama ini terlalu terbebani sama ekspektasi, cobalah buat sedikit melepaskan. Percaya aja bahwa selama kamu terus berjalan, selama kamu terus berusaha tanpa harus terlalu ngoyo, hasilnya bakal datang sendiri di waktu yang tepat. Dan yang paling penting, jalani hidup dengan lebih santai dan percaya sama prosesnya. Karena ketika kamu berhenti terlalu peduli secara berlebihan, kamu bakal ngerasain kebebasan yang sebenarnya. Dan di saat itulah, hasil yang kamu inginkan akan datang tanpa harus kamu kejar dengan penuh tekanan. Sekarang kita bakal benar-benar gali lebih dalam tentang kenapa ini bisa terjadi dan gimana cara kita menerapkannya dalam hidup. Seringkali kita mikir kalau semakin kita peduli, semakin kita ngotot, semakin keras kita memaksakan sesuatu, maka semakin cepat kita bisa mendapatkan hasilnya. Tapi nyatanya, hidup nggak selalu bekerja seperti itu. Ada saatnya kita perlu berhenti, santai sejenak, dan membiarkan segalanya mengalir dengan ritmenya sendiri. Coba pikirin hal-hal yang selama ini kamu kejar dengan penuh obsesi. Bisa jadi karir impian, hubungan yang sempurna, atau bahkan sekadar pengakuan dari orang lain. Makin kamu terobsesi, makin besar rasa takut gagal yang muncul. Makin kamu panik mikirin hasilnya, makin sulit kamu menikmati prosesnya. Dan justru, makin sulit juga buat mencapai tujuanmu. Pernah nggak ngalamin sesuatu yang kamu buru-buruin, tapi malah berantakan? Atau sebaliknya, ada hal yang kamu jalanin dengan santai, tanpa terlalu berharap, tapi tiba-tiba hasilnya datang sendiri? Nah, itu karena ada perbedaan besar antara peduli yang sehat dan terlalu peduli sampai terobsesi. Ketika kita terlalu peduli dengan sesuatu, kita seringkali malah menutup diri dari kemungkinan lain. Kita jadi kaku, nggak fleksibel, dan nggak bisa melihat peluang yang lebih baik. Tapi begitu kita berhenti terlalu peduli, kita mulai bisa melihat dunia dengan lebih luas, lebih terbuka, dan lebih santai dalam menjalani segala sesuatunya. Nah, gimana cara biar kita bisa benar-benar berhenti peduli secara berlebihan, tapi tetap mendapatkan hasil yang kita inginkan? 1. Lepaskan tekanan. Fokus ke prosesnya. Ketika kamu terlalu fokus sama hasil akhir, kamu jadi tegang. Kamu takut gagal, takut nggak memenuhi ekspektasi, takut nggak dapat apa yang kamu mau. Tapi begitu kamu berhenti terlalu peduli dengan hasil akhirnya, kamu bisa fokus ke langkah-langkah kecil yang perlu kamu lakukan hari ini. Misalnya, kamu pengen banget sukses di dunia bisnis. Kalau kamu terlalu mikirin, kapan aku bakal kaya? Kapan bisnis ini bakal besar? Kamu malah stres sendiri. Tapi kalau kamu fokus ke, apa yang bisa aku lakukan hari ini buat bikin bisnis ini lebih baik? Kamu bakal lebih menikmati prosesnya. Dan tanpa sadar, suatu hari nanti, hasilnya bakal datang sendiri. 2. Jangan terlalu ngoyo. Kadang hidup butuh keseimbangan. Orang yang terlalu ngoyo biasanya gampang capek, gampang frustrasi, dan seringkali kehilangan kesenangan dalam apa yang mereka lakukan. Padahal, hidup itu bukan cuma tentang mencapai tujuan, tapi juga tentang menikmati perjalanan. Coba lihat orang-orang yang sukses tapi tetap santai. Mereka nggak terlalu memaksakan sesuatu. Mereka tetap bekerja keras, tapi mereka juga tahu kapan harus istirahat, kapan harus melepas, dan kapan harus membiarkan sesuatu berjalan dengan sendirinya. Dan itulah yang bikin mereka lebih tahan lama dalam perjalanan menuju kesuksesan. 3. Percaya sama diri sendiri dan alam semesta. Kadang kita terlalu sibuk mencari validasi dari luar. Kita terlalu peduli sama pendapat orang lain, sama ekspektasi keluarga, atau sama standar yang ditetapkan masyarakat. Padahal, semakin kita berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, semakin kita kehilangan diri sendiri. Ketika kamu berhenti terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, kamu bakal merasa lebih bebas. Kamu bisa mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan hati nurani. Kamu bisa lebih percaya diri dengan pilihanmu sendiri, dan kamu bisa menjalani hidup dengan lebih ringan. Dan anehnya, justru saat kamu berhenti terlalu peduli, orang-orang malah lebih menghargai kamu. Karena kamu terlihat lebih autentik, lebih jujur,
dan lebih percaya diri dengan siapa dirimu sebenarnya. 4. Jangan terlalu mengontrol segalanya, karena hidup punya jalannya sendiri. Kita seringkali berpikir kalau semakin kita mengontrol sesuatu, semakin besar peluang kita buat sukses. Tapi kenyataannya, ada banyak hal dalam hidup yang nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa mengontrol apakah orang lain bakal suka sama kita atau nggak. Kita nggak bisa mengontrol apakah suatu kesempatan bakal datang sekarang atau nanti. Kita juga nggak bisa mengontrol hasil dari setiap usaha kita. Yang bisa kita kontrol hanyalah bagaimana kita merespon sesuatu. Kalau kita bisa menerima ketidakpastian dengan lebih santai, kita bakal lebih bahagia. Kita bakal lebih bisa menikmati hidup. Dan justru, di saat kita berhenti terlalu berusaha mengontrol segalanya, segalanya mulai berjalan dengan lebih lancar. 5. Hasil akan datang sendiri saat kamu sudah siap. Ini yang paling penting. Kadang kita terlalu buru-buru, terlalu pengen semuanya terjadi sekarang juga. Tapi hidup punya aturannya sendiri. Kalau sesuatu belum terjadi dalam hidupmu, itu bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang dipersiapkan buat sesuatu yang lebih besar. Misalnya, ada orang yang berusaha keras buat sukses di usia muda, tapi terus mengalami kegagalan. Bisa jadi, dia belum siap secara mental, belum punya pengalaman yang cukup, atau belum menemukan jalannya yang tepat. Tapi begitu dia berhenti terlalu maksa, mulai menikmati proses, dan membiarkan segalanya berjalan dengan lebih alami, tiba-tiba kesempatan itu datang dengan sendirinya. Jadi, kalau sekarang kamu lagi merasa stuck, merasa gagal, atau merasa apa yang kamu inginkan belum tercapai, coba lepaskan sedikit. Tarik napas, santai, dan percaya kalau semuanya punya waktunya sendiri. Karena ketika kamu berhenti terlalu peduli dengan cara yang sehat, kamu bakal lebih fokus, lebih tenang, dan lebih terbuka terhadap peluang baru. Dan saat itu terjadi, tanpa sadar, hasil yang kamu inginkan bakal datang sendiri. Bukan karena kamu terlalu memaksanya, tapi karena kamu sudah siap menerimanya. Jadi, daripada terus-terusan stres mikirin hasil, kenapa nggak coba santai sedikit dan nikmati perjalanan ini? Karena pada akhirnya, saat kamu berhenti peduli secara berlebihan, hasilnya justru bakal datang dengan cara yang nggak kamu duga. Baiklah, mari kita tarik kesimpulan yang lebih mendalam tentang apa yang kita bahas sepanjang percakapan ini. Di dunia yang serba cepat dan penuh dengan tuntutan, kita seringkali merasa tertekan untuk selalu mencapai tujuan, selalu berada di depan, selalu mendapatkan hasil yang secepat mungkin. Banyak dari kita yang merasa bahwa semakin keras kita berusaha, semakin kuat kita memaksakan diri, semakin besar kemungkinan kita untuk sukses. Tapi kenyataannya, justru semakin kita terobsesi dengan hasil, semakin berat hidup terasa, dan semakin jauh kita dari apa yang kita inginkan. Konsep berhenti peduli yang kita bicarakan bukan berarti menyerah atau malas. Bukan berarti kamu tidak peduli dengan apa yang kamu lakukan atau dengan hasil yang ingin kamu capai. Sebaliknya, itu lebih tentang bagaimana kamu bisa melepaskan beban yang kamu bawa, melepaskan ketegangan, dan membiarkan segala sesuatunya mengalir dengan cara yang lebih alami. Ini tentang menemukan keseimbangan antara usaha dan penerimaan, antara berusaha keras dan membiarkan waktu bekerja sesuai dengan ritmenya. Kita semua tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Tidak semua hal bisa kita kontrol, tidak semua hasil bisa kita prediksi, dan tidak semua yang kita inginkan bisa datang dengan cepat. Tapi seringkali kita terlalu fokus pada hasil akhir, terlalu terobsesi dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita lupa menikmati perjalanan dan proses yang sedang kita jalani. Inilah yang seringkali menyebabkan kecemasan, stres, dan ketidakbahagiaan. Padahal, kalau kita bisa sedikit lebih santai, lebih percaya pada diri sendiri, dan lebih menerima kenyataan bahwa segalanya punya waktunya sendiri, kita bisa merasa lebih bebas dan lebih puas dalam menjalani hidup. Menghentikan kebiasaan terlalu peduli juga berarti memberi diri kita ruang untuk gagal, untuk belajar, dan untuk berkembang. Kita tidak harus sempurna dalam setiap langkah yang kita ambil. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses yang akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang kita inginkan.
Ketika kita berhenti terlalu peduli dengan penilaian orang lain atau dengan ekspektasi yang kita pasang, kita justru mulai membuka diri pada kemungkinan yang lebih besar dan lebih autentik. Kita mulai berani menjadi diri sendiri, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki, tanpa harus merasa khawatir dengan apa yang orang pikirkan tentang kita. Pada akhirnya, hasil yang kita inginkan dalam hidup tidak selalu datang karena kita mengejarnya dengan keras dan penuh tekanan, tetapi karena kita memberi ruang untuk diri kita sendiri untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk berkembang dengan cara yang lebih alami. Ini tentang kesabaran, tentang menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan bahwa kita tidak bisa mengontrol segalanya. Ketika kita mulai menikmati perjalanan hidup, bukan hanya fokus pada tujuan akhir, hasil yang kita impikan justru bisa datang dengan cara yang tak terduga dan lebih memuaskan. Jadi, apakah kita berhenti peduli? Tentu saja kita tetap peduli, tetapi kita berhenti terlalu terobsesi, berhenti terlalu terbebani, dan berhenti memaksakan segalanya. Kita belajar untuk memberi ruang bagi diri kita untuk menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih produktif. Kita belajar bahwa hasil yang terbaik seringkali datang ketika kita berhenti berfokus pada hasil itu sendiri dan mulai menikmati setiap langkah yang kita ambil. Kesimpulannya, berhenti peduli secara berlebihan bukanlah tentang kurang usaha atau tidak peduli sama sekali. Ini tentang menjalani hidup dengan lebih santai, lebih fleksibel, dan lebih percaya bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya. Ketika kita bisa melepaskan ketegangan itu, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga membuka jalan bagi hasil yang lebih memuaskan, yang datang dengan cara yang lebih alami dan lebih menyenangkan. Jadi, beri diri kamu izin untuk berhenti terlalu peduli dengan segala sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol, dan lihatlah bagaimana kehidupan mulai memberi kamu lebih dari yang kamu bayangkan.